Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana? Semoga benar-benar sudah. Terima kasih, guys. Sudah mendengar. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati dan bermanfaat untuk rekan-rekannya. Sudah. Udah ngeliat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi fisika yang amat sangat dekat juga dengan kehidupan kita pada saat kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi sebelumnya kita pelajari tentang apa? Gelombang. Nah, apa itu gelombang? Siapa yang bisa? Bu. Nah, silakan Intan. Getaran yang merambat, Bu. Getaran yang merambat. Betul, Haris, gelombang itu getaran yang merambat. Ada tambahan? Ya, bisa. Nah, Haris, getaran adalah gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, materi sebelumnya itu membahas tentang gelombang cahaya dan gelombang dingin. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas hukum atau materi fisika yang amat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nanti memberikan contohnya apa ya? Anak-anak sekolah mandi dari sini pergi sekolah. Mandi itu. Iya, mandi hari ini. Iya. Tadi gimana airnya, dingin atau panas? Dingin. Dingin hari ini yang panas? Kenapa bisa panas hari ini? Biar dari dingin. Jadi mandi ya semuanya airnya dingin. Nah, materi kita kali ini membahas tentang suhu dan kalor. Nah, suhu adalah itu derajat panas dan dinginnya suatu benda. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang suhu dan kalor dengan tujuan pembelajaran yaitu dan dan kalor. Nah, tadi kan pertanyaan kami atau tidak? Dingin atau tidak? Dingin. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu saya pernah bikin mie instan di sini. Nah, kenapa pada saat kita membuat mie instan, air yang kita panaskan bisa menjadi panas karena dengan api. Nah, pernah membuat teh karena saat kita membuat teh itu kan menggunakan sendok. Ya. Terus air yang sudah kita panaskan tadi kita menggunakan sendok. Nah, pernah nggak Anda merasakan sendok itu panas? Iya. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Kenapa sendok itu bisa panas? Kenapa air itu bisa panas? Nah, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian suhu. Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Apa tadi suhu? Derajat panas atau dinginnya
suatu benda. Nah, derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi, air yang panas dan dingin Anda mandi tadi adalah suhu. Di mana suhu air tersebut panas atau dingin. Jadi, Anda mandi pakai suhu apa tadi? Dingin. Nah, suhu dapat diukur menggunakan termometer. Nah, kalau kita demam, kita biasanya ukur kayak mana? Kayak gini aja. Iya, iya, iya. Terus kenapa? Iya, Bu. Oh, besok pakai termometer lagi ya, gimana supaya akurat demam atau enggaknya. Nah, kalau lihat termometer, pernah. Gimana? Rasa. Nah, makanya ya, lapor di rumah sakit. Dulu waktu sekolah, pernah nggak waktu COVID pernah nggak dicek suhunya dulu sarungan? Itu adalah salah satu alat suhu. Nah, dengan satuan Celcius, Fahrenheit, Kelvin atau Reaumur. Semakin tinggi suhu maka semakin tinggi energi semakin kecil. Yang kedua yaitu pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Apa contohnya tadi? Sendok, Mas. Ya. Apa tadi? Sendok panas dari air yang berpindah ke sendok. Nah, kalau dapat menyebabkan perubahan suhu atau wujud suatu benda, misalnya saat air panas dituangkan ke dalam gelas, gelasnya menjadi panas ya, atau suhunya yang menjadi panas. Nah, satuan kalor adalah joule, sedangkan satuan lainnya juga sering digunakan dalam kalor yang murah. Nah, apa sih hubungan kalor dan suhu ini? Kalor tadi adalah energi yang dapat menaikkan suatu benda. Ketika suatu benda menyerap kalor, partikel-partikelnya bergerak cepat sehingga suhu meningkat. Namun, kata suhu ini hanya terjadi jika kalor yang diserap tidak digunakan untuk mengubah wujud suatu benda. Tidak. Ngerti tidak? Nah, kalau tidak, kita lakukan simulasi dulu. Oke, Bu. Kita lakukan penerapannya dulu supaya ada ya. Nah, di sini gimana cara membagi kelompoknya? Pilih sendiri atau ibu yang pilih? Nah, silakan pilih sendiri mau kelompoknya di mana, Mister? Udah? Jadi mana yang kelompok satu, mana yang kelompok dua? Nah, oke. Ibu akan memberikan LKPD, nanti simulasi yang kita lakukan ada catatnya hasilnya. Ya. Presiden. Nah, pada LKPD yang Anda pegangi, kita akan melakukan yang namanya simulasi tentang suhu dan kalor. Nah, tujuan dari melakukan simulasi ini yaitu mengamati perubahan suhu pada benda setelah dipanaskan, membandingkan perubahan suhu pada beberapa jenis bahan, serta menghitungkan hubungan kalor dengan perubahan suatu benda. Ini ya. Nah, di sini apa yang kelihatan? Bebas berbahaya. Angin oil. Oil apa? Minyak. Nah, di sini ada terlihat sumber energi atau energi pada setiap alat.
Di sini kita akan lihat di LKPD. Nah, selama memanaskannya itu mereka meningkatkan suhunya. Nah, energi dari api tersebut berpindah ke besi. Jadi besinya jadi panas. Gimana kita cara mengetahui apa itu? Nah, gimana cara kita mengetahui suhunya? Ada kelihatan termometer di sini kan? Nah, kita tambah ke suhu awal dulu. Nah, energinya diserap karena di sini suhunya rendah karena nah coba kita panaskan lagi. Coba lihat kenaikan suhunya. Naik kembali suhunya naik. Nah, energi dari api dah ke besi. Kan panas tuh, jadi terjadi perubahan suhu. Coba kita lihat batu bata. Nah, jadi fungsinya memanaskan. Nah, gimana perubahan suhunya? Dari batas. Iya. Coba kita kita normalkan dulu suhunya. Nanti kita bandingkan dua-duanya kita panaskan dua. Perhatikan ya, nanti itu ada pertanyaannya di LKPD. Coba lihat, mana perbandingannya? Kita bandingkan. Mana yang lebih cepat? Cepat banget. Nah, coba catat di LKPD-nya itu ada pertanyaan. Coba air sama minyak. Cepat atau ini yang cepat? Kalau langsung keduanya atau satu-satu? Keduanya bisa diganti. Soalnya kalau mau ditanya, iya. Isinya tadi tidak sama ya, Bang. Iya, banyak yang pada di rumah itu ya. Kalau jenis air tuh setiap benda tuh beda kalau jenisnya. Oke. Nanti kita share. Jadi mana yang cepat? Air. Minyak yang dia masuk ke itu. Apa tadi juga? Mana yang lebih cepat naik suhunya? Jadi panas minyak. Nah, coba isi juga KPD-nya. Masuk si kelompok. Ya, Bu, udah, Bu. Sudah Ibu. Silakan diisi dulu sambil menunggu mengisi. Ibu akan akses. Hari ini ada Bu.
Desrina Fitri, hadir dulu. Muhammad Iqbal Haris, Intan Fauzia, Putri Julia Angelika, Apriani mana? Sakit itu, oh sakit. Semoga sembuh ya. Ini udah ya, absennya maaf ya terlambat absennya. Siap. Nah, video KPD kan ada tuh, udah diisi tabelnya semua. Pertanyaannya udah dijawab. Sudah. Nah, gimana hasilnya mau dipresentasikan semua kelompok atau satu-satu yang ke depan? Satu-satu selesai. Panggilan aja. Iya, oke. Siapa yang mau duluan? Ya. Nah, silakan Virginia Angelika. Dari hasil diskusi di kelompok 2 mengenai simulasi tadi, pertanyaannya bagaimana yang paling cepat mengalami kenaikan suhu? Bahan yang paling cepat mengalami kenaikan suhu adalah besi karena logam logam lebih cepat menyerap dan menghantarkan kalau dibandingkan bahan lainnya. Nah, mengapa setiap bahan memiliki perubahan suhu yang berbeda? Itu karena setiap bahan memiliki kalor jenis yang berbeda. Bahan dengan kalor jenis kecil akan lebih cepat mengalami kenaikan suhu, sedangkan bahan dengan kalor jenis yang besar memerlukan kalor lebih banyak untuk meningkatkan suhunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi ketika benda menerima kalor? Yaitu ketika benda menerima kalor energi panas pada benda bertambah sehingga suhu benda akan meningkat. Kemudian apa hubungan kalor dengan bahan? Kalor yang diterima benda mempengaruhi bahan suhu dan semakin besar kalor yang diterima maka bahan suhu benda juga semakin besar. Oke, makasih ya. Anak kelompok satu siapa yang Haris dulu. Ya, silakan Haris. Apakah sudah mengerti apa itu konsep suhu dan kalor? Kalau sudah. Oke. Nah, tadi kan ada hubungan antara kalor dan perubahan suhu. Nah, besarnya kalor yang diterima benda mempengaruhi perubahan suhu benda tersebut. Seperti yang sudah kita simulasikan. Nah, hubungan ini dapat dituliskan dengan persamaan Q macet. Oh, gitu. Q sama dengan F dikali C dikali delta T. Di mana delta T adalah perubahan suhu di kalor. F kalor jenis. Nah, oke. Jadi ibu mempunyai contoh soal di mana diketahui masa suatu benda apa tadi? Masa 2 kilogram. Kelihatan? Kelihatan Bu. 2 kilogram.
Dan C, kalau jenisnya yaitu 4.000 kilogram jas Celcius. Dia yang dikasih nih ya 2 kilogram. C 4.017 kilogram derajat Celcius. Delta T atau perubahan suhunya sekitar 5 derajat Celcius. Apa tadi delta T? Sama dengan 5 derajat Celcius. Nah, ketahuilah kalau dari benda tersebut I sama dengan M dikali J dikali delta T. M-nya C-nya 40 dikali 5. Adalah 48. Berapa? 40.000. Uang paling cepat bagi 5 40.000. Iya sini. Ya. Apa jawabannya? Dan ngerti? Nah, masih soal. Silakan dicatat soalnya. Ibu sedang memasak air untuk membuat teh. Air bermassa 2 kilogram. Dipanaskan sehingga suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Jika kalau jenis air tersebut 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalori yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut? Nah, berapa? Nah, silakan kita. Harus dulu ya. Nah, ini hati-hati. Haris, Angel, video. Ibu 200 kilo. Kasih dari Nah, tadi masanya berapa? 2 kilogram. Terus panasnya 50 derajat Celcius. Yang paling ringan C. Kalau jenisnya yang tadi 800, paling itu 200. Iya. Balik 200. Jadi I-nya sama dengan 4 yang 200 Joule. Gimana, udah ngerti semuanya? Sudah. Mau tugas apa enggak? Tidak. Nggak mau tugas? Nggak mau tugas? Enggak. Oke. Ini jelas. Nah,
Setelah kita lakukan penyelesaian dari hubungan kalor dan perubahan suhu, simulasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap benda memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap kalor. Contohnya besi, batu bata, air, dan minyak. Kemampuan suatu benda dalam menyerap kalor tersebut disebut dengan kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Contohnya tadi yang sudah kita simulasikan, yaitu besi dan lain-lain. Ya. Nah, selain menyebabkan perubahan suhu, kalor juga berpindah dari suatu benda ke benda lain. Nah, peristiwa tersebut dinamakan dijelaskan dengan melalui azas Black. Dilepas sama dengan diterimanya. Nah, ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Mau tugas atau latihan? Sudah kapan? Ibu akan memberikan tugas atau PR supaya Nana lebih mengerti tentang konsep dan kalor ini. Silakan dikerjakan dulu 10 menit. Nanti Ibu lihat lagi perkembangannya gimana. Kalau belum siap, bisa gitu. Akan dikerjakan baik-baik dan nah, sudah dikerjakan hari ini ya senang 30. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, soalnya ini gimana? Gimana? Habis tadi. Ada yang ditanyakan? Sudah 9 menit? Gimana? Belum siap? Masih banyak. Masih banyak. Maunya tugas di rumah? Iya. Oke. Latihan yang Ibu berikan tadi, silakan dikerjakan di rumah dengan baik dan benar. Besok aku akan melakukan tugas tersebut. Jika tidak mempuas, silakan keluar. Iya ya Bu. Sekian materi kita pada kali ini. Sebelum bisa menyimpulkan materi kita pada kali ini ke depan, saya mau itu dari sini sampai dari sana. Ya, silakan. Baik, kita akan hari ini itu mengenai suhu dan kalor. Kalor itu bahan maka energi panas yang berpindah kepada perbedaan suhu tadi. Sedangkan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kalau itu dipengaruhi oleh suhu atau wujud zat. Maksud saya ini pikir berasa Bu, tadi sudah yang semoga semua sampaikan Bu. Nah, dari segi Bu dapat disimpulkan bahwa setiap benda itu memiliki daya secara kalor yang berbeda-beda. Itu disebut dengan kalor jenis yang dipengaruhi oleh jenis bahan benda tersebut. Sudah Nah, benar yaitu sudah kita pelajari juga bahwa suhu dan kalor ini amat sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu benda. Kalau kalor beda suhu. Kalau freeze apa tadi?
Jadi kalau terus dia mendapatkan bahwa energi yang diberikan hebat adalah. Nah, terima kasih Anis. Kalori ini dapat mempengaruhi suhu dan wujud dan kalau berpindah melalui potensi radiasi. Oke, sekian materi kali ini yang kita akan Oke, terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dibawa minggu besok. Kalau tidak membawa apa? Tidak boleh belajar. Sepakat semuanya? Sepakat. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Banyak maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.